Kalau my friends perhatikan, kita cukup sering membahas mengenai keadaan di sana karena memang ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pasar dan pada, Tiger Insights kemarin kita bahas mengenai yang pertama, respon pasar ya. Jadi kalau misalnya my friends nonton episode yang kemarin, kita melihat bahwa, terjadi penyerangan ke beberapa sites, nuklir sites-nya, Iran. Tapi kalau dilihat secara market, responnya itu masih tergolong kondusif. Saya ngomong market di global ya, pada saat kemarin kita bahas. Dan salah satu yang kita bahas adalah, bursa di Israel pun juga justru malah mengalami kenaikan. Terus kita juga ngelihat bahwa harga minyak kemarin waktu kita bahas pagi-pagi kecenderungannya lebih ke arah stabil nih. Jadi dibuka di $78 US dollar per barrel untuk WTI-nya, dan akhirnya mengalami penurunan ketika kita bahas itu di kisaran 75 sampai $76 per barrel. Jadi seharusnya berita yang sifatnya signifikan itu harusnya berimbas langsung ke pergerakan harga minyak yang signifikan. Tapi kemarin kita nggak melihat pergerakan signifikan itu terjadi nih, di harga minyak. Dan kalau misalnya kita lihat secara perkembangan yang dari keadaan kemarin itu tidak menunjukkan sesuatu hal yang sifatnya ke arah negatif, tapi bursa di Indonesia itu turunnya justru signifikan banget ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, tadi malam terjadi penyerangan lagi nih. Oke, jadi kalau misalnya my friends, ikutin berita tadi malam terjadi penyerangan lagi di salah satu, di Qatar, dan itu disebutkan bahwa yang diserang adalah military base-nya US di Qatar. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik nih yang kita bisa bahas ya. Jadi pas episode kemarin kita tekankan lagi ketika terjadi penyerangan ke nuklir site-nya Iran, itu bisa dikatakan tidak terlalu signifikan imbasnya. Bahkan, yang namanya kalau serangan ke nuklir itu kan harusnya reaktornya akan kemana-mana dan akan luar biasa imbasnya kan, tapi itu tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak memberikan, damage yang signifikan lah dari berita yang kemarin kita bahas ya. Padahal tuh penyerangannya disebutkan bahwa, wah ini kita berhasil di si Amerika dan berbagai macam lah statement-statement yang muncul. Nah, tadi malam terjadi serangan juga, tapi yang menarik di sini adalah Donald Trump bilang bahwa mereka, berterima kasih bahwa sebelum penyerangan diberikan early notice nih sebelum serangan balik. Jadi kan sebenarnya kalau boleh dibilang, oh sebelum diserang kita mau nyerang nih, kalian siap-siap ya. Jadi dikasih tahu gitu loh ibaratnya my friends. Jadi biasanya kalau hal ini terjadi di momen-momen sebelumnya, memang ini ciri-cirinya memang, harusnya segera bisa terjadi perdamaian nih. Ini yang kita lihat pas kemarin ketika sebelum terjadi penyerangan, nuklir site-nya Iran, tapi tidak terjadi damage sama sekali atau mungkin kecil sekali. Dan kemarin malam kita dengar bahwa Donald Trump bilang seperti ini. Nah, tadi pagi akhirnya Donald Trump bilang bahwa sudah terjadi kesepakatan nih antara pihak Iran sama Israel. Ini yang ngomong Donald Trump ya, bukan resmi dari Irannya, bukan resmi dari Israelnya, tapi mereka bilang bahwa di sini Donald Trump bilang bahwa kesepakatan untuk gencatan senjata nih. Jadi ini yang pada akhirnya membuat imbas ke pergerakan market secara keseluruhan langsung terefleksi nih, terutama di pergerakan harga minyak. Nah, pertanyaannya adalah harga minyaknya seperti apa? Kalau misalnya my friends lihat di sini dari sisi harga minyak, pagi ini kita lihat dibuka minus 3%. Tapi ngeliatnya jangan pagi hari ini aja my friends, tapi lihat dari titik tertinggi kemarin. Jadi kalau misalnya pembukaan kemarin di $78 per barrel dan hari ini pagi ini $66 per barrel, itu kan turun $12 per barrel ya. Dalam kurun waktu 1 hari aja. Jadi ini impact-nya pasti akan besar banget ke perusahaan-perusahaan yang terkorelasi dengan komoditas. Kalau my friends coba lihat archive-nya kita di Tiger Insights, kita beberapa kali mengingatkan waktu awal-awal perang ada baiknya my friends mengurangi posisi saham-saham yang memiliki korelasi ke komoditas seperti minyak. Ya, kenapa? Karena ketika ini selesai atau terjadi sesuatu yang sifatnya ke arah perdamaian, ini akan berbaliknya signifikan. Nah, ini akan kita lihat akan terjadi pada hari ini my friends. Kenapa? Karena kalau seandainya harga minyaknya turun secara signifikan dalam waktu kurang dari 1 hari, otomatis saham-saham terkorelasi pasti akan mengalami hal yang sama. Kalau minyaknya turun 5%, otomatis saham-saham komoditasnya juga pasti bisa turun jauh lebih besar daripada 5%. Jadi ini yang akan kita lihat pada hari ini, my friends. Nah, kalau dilihat dari sisi pergerakan bursa secara globalnya di pagi hari ini, responnya positif banget gitu ya. Jadi bursa Asia itu mengalami kenaikannya cukup besar, rata-rata di atas 1%, bahkan seperti Kospi Korea Selatan itu naiknya 2,41%. Jadi pertanyaannya adalah
Kira-kira apa yang akan terjadi dengan IHSG, dengan saham-saham IHSG? Sudah pasti IHSG kemarin turunnya cukup signifikan dibandingkan dengan yang lain, bahkan kemarin kita hampir kita menyentuh 2% lebih, tapi akhirnya berhasil tutup sekitar 1,7%, jadi harusnya akan ada rebound yang cukup signifikan di hari ini. Dan kalau ditanya beli saham apa, yang jelas jangan disentuh dulu saham-saham komoditasnya, karena kita mau lihat dulu nih seberapa besar penurunannya. Karena kalau berita ini akhirnya dari pihak Iran dan Israel itu mengatakan bahwa iya, kita gencatan senjata untuk beberapa waktu ke depan, ini penurunannya pasti akan berlanjut untuk harga minyak dan juga komoditas yang lainnya. Jadi ini imbasnya akan negatif buat perusahaan komoditas. Nah, apa yang akan naik kencang? Justru saham-saham yang kemarin turun dalam banget nih, my friends, yang nggak ada apa-apa kok tiba-tiba turun dalam gitu. Jadi harusnya hari ini IHSG akan mengalami rebound, diikuti juga dengan saham-saham baik itu blue chips maupun konglomerasi maupun untuk second liner, third liner yang kemarin turun dalam harusnya akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini kalau melihat dari keadaan saat ini nih. Jadi kalau yang kemarin agak bersedih gitu ya, portfolio mengalami penurunan, hari ini harusnya bisa terobati segera ya dengan keadaan saat ini. Itu update dari sisi global.